Saya dan suami sudah berangkat umroh 2 tahun lalu. Tahun ini ingin mengajak kedua anak kami yang masih SD dan SMP untuk umroh. Tapi suami saya bilang lebih baik uangnya digunakan untuk menabung demi pendidikan. Bagusnya Ustadz, uangnya memang ditabung atau mengajak umroh dulu. Ya kalau itu kan kebijakan Anda berdua, ya. Kalau mau umroh dulu, tentu saja itu niat yang mulia yang agung. Supaya anak diberi pengalaman spiritual. Dan nanti di mindset anak itu ada tertanam. Saya harus jadi orang yang kaya. Saya harus jadi orang yang mampu. Supaya nanti saya bisa membawa umroh keluarga saya. Sehingga anak itu ke depannya semoga bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh mencari nafkah. Itulah kelebihannya. Kita memberikan pengalaman spiritual dan di bawah sadar sesungguhnya kita sedang menumbuhkan jiwa untuk kaya. Karena walau bagaimanapun anak tahu. Bahkan ibu boleh cerita. Nah, berumroh itu butuh biaya besar. Tapi mama berjuang supaya kamu bisa merasakan nikmatnya ibadah di sana. Sok ku mama didoakan. Kamu satu saat bisa bawa keluargamu. Bukan hanya umroh, bahkan berhaji. Itu kan suatu nilai yang tak terbayar dengan uang gitu. Kalau Anda mau umroh dulu. Tapi kalau ternyata Anda pikir, saya mah mendingan tabung untuk sekolah anak. Juga nggak salah. Dua keputusan itu tidak salah. Kenapa? Yang satu juga merupakan bagian dari proses pendidikan. Yang satu juga bersiap-siap menabung untuk pendidikan anak juga sesuatu yang dianjurkan. Karena ada ayat yang mengatakan وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Di surat An-Nisa ayat 9. Kalian harus khawatir kalau kalian meninggalkan generasi lemah. Sayangilah mereka, siapkan untuk mereka masa depan supaya mereka lebih bagus dari kamu. Kesehatannya, intelektualnya, rezekinya, iman dan takwanya. Nah, salah satu upayanya adalah Anda menabung untuk pendidikan. Jadi Anda mau nabung dulu, silahkan. Mau berumroh lalu nabung dilanjutkan, silahkan. Tapi bagi Anda yang oleh Allah dibukakan pintu rezeki yang relatif mudah, maka kalau Anda umroh dulu, bawa anak-anak, itu luar biasa. Ya, alhamdulillah kami di Percikan Iman itu jamaah itu rata-rata banyak bawa keluarga, sehingga Percikan Iman ini menjadi travel yang ramah keluarga. Coba Anda lihat di video-video yang umroh dengan saya. Ada yang bawa anak 2, ada yang bawa anak 3, ada yang bawa balita, ada yang bawa mertua. Karena memang kami ini seneng banget. Di Percikan Iman itu konsepnya ramah keluarga. Jadi umroh yang ramah keluarga. Saat tawaf, SOP dari para pembimbing, SOP untuk para pembimbing harus jalan pelan. Sehingga yang sepuh pun bisa ngikutin. Kalau Anda nggak percaya, tanya alumni-alumni jamaah Percikan Iman Tour and Travel. Karenanya banyak jamaah Percikan Iman tuh yang berulang. Sebelumnya cuma suami istri. Kemarin Pak Ustadz tahun yang lalu saya sama istri, saya lihat ada yang bawa anak-anak. Alhamdulillah kami sekarang bisa bawa anak. Nah, kan? Ada juga Pak Ustadz kemarin saya umroh sama istri, tapi saya lihat ada juga yang bawa ibu bapaknya. Saya akhirnya sekarang bawa ibu bapak saya. Jadi umroh di Percikan Iman itu ramah keluarga. Yuk, bareng sama kita. Karena Percikan Iman itu umroh yang ramah keluarga. Bawa anak, bawa mertua, bawa orang tua, umroh bareng. Kalau ada rezekinya, anak itu dibawa umroh, dia akan punya pengalaman spiritual tersendiri. Kemarin
Saya bertemu dengan salah seorang alumni haji. Beliau juga udah umroh beberapa kali dengan kami. Nah, anaknya itu sekolah di Inggris. Ya, beliau bilang, Pak Am, itu anak-anak saya alhamdulillah sudah beres dua-duanya kuliah. Terus dia bilang gini, Mama aku ingin umroh dengan percikan iman kayak waktu itu. Nah, kebayang nggak? Jadi anak itu di bawah waktu SMP apa SMA, yang satu SMP SMA. Sekarang anak itu lulus sekolahnya di Inggris, dua-duanya sekolah di Inggris. Begitu lulus, sebelum dia kerja, dia bilang, pengen umroh lagi tuh. Ya nggak? Jadi sebenarnya kalau Anda punya rezeki, sok bawa anak, bawa orang tua, ya. Kami di Percikan Iman ini kategorinya sebagai travel yang ramah keluarga. Catat, ramah keluarga. Makanya selalu berombongan. Ada yang 11 orang, ada yang 10 orang, bawa mertua, bawa orang tua, bahkan ada yang bawa asisten rumah tangganya, bawa sopirnya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, dan sama Allah tidak membuat mereka jadi miskin. Sama Allah dibukakan pintu-pintu rezeki. Ya, dengar ya, intan surullah yang surkum. Anda jangan takut miskin untuk ibadah. Jangan takut miskin untuk umroh, jangan takut miskin untuk haji, jangan takut miskin untuk wakaf, sedekah, zakat. Mana kosot malun min sodakotin. Tidak akan berkurang hartamu kalau kamu gunakan untuk kebaikan. Ya, tidak akan berkurang. Masa Anda tidak percaya sama janji Allah? Sementara Anda percaya dengan janji-janji para politikus. Kenapa Anda percaya sama janji politikus? Ya, sementara Anda tidak percaya dengan janji Allah. Mana kosot malun min sodakotin. Tidak akan berkurang harta yang digunakan untuk wakaf, untuk zakat, untuk infak, untuk haji, untuk umroh. Tidak akan berkurang. Justru semakin bertambah. Amin ya robbal alamin. Ya.